Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Nah, kali ini saya mau bikin tutorial membuat gantungan kunci dari resin. Nah, resin ini berupa cairan ya, nanti akan dibentuk dengan cetakan sehingga terbentuk sebuah gantungan kunci. Uniknya, kali ini saya bikin gantungan kunci ini di dalamnya ada isinya biji kopi. Jadi biji kopi beneran ya. Tanpa berlama-lama kita spill bahan dulu yuk. Bahan utama pastinya resin ya. Di sini saya pakai jenis yang epoksi. Jangan lupa katalis atau hardenernya. Kemudian pewarna cair, saya pakai warna brown atau coklat. Kemudian di sini ada biji kopi. Pastikan biji kopinya yang masih utuh ya teman-teman, karena biasanya penjual kopi itu ada yang biji kopinya udah hancur atau sudah jadi bubuk. Kalau teman-teman bingung bisa nanti cek di kolom deskripsi ya. Saya cantumkan link belanjanya di situ. Selanjutnya ada alat timbangan ya, ini alat wajib. Kemudian ada cup jelly biasanya ya, dan stick es krim. Selanjutnya ini adalah cetakan hurufnya. Alat selanjutnya ada amplas. Di sini saya pakai amplas yang sangat halus ya. Kemudian ada korek api dan juga ada tusuk gigi. Jangan lupa sediakan tisu. Nah, ini adalah isolatif ya. Nanti saya jelaskan kegunaannya apa. Kemudian di sini ada solder, maksud saya bor ya, alat bor mini seperti ini. Nah, ini nanti gunakan untuk melubangi resin hurufnya yang sudah jadi. Oh iya ya teman-teman, sampai lupa, namanya gantungan kunci pasti ada pengaitnya ya, atau gantungannya seperti ini. Ini saya pakai yang premium ya, jadi ada dua macam ringnya. Kemudian ada skrup. Nah, ini fungsinya untuk menyambung antara resinnya dan juga pengait gantungan kunci. Dan jangan lupa juga untuk sebagai pengaman, ini saya menggunakan handscoon ya, atau kaos sarung tangan seperti ini, karena kita nanti kan bermain dengan bahan kimia ya teman-teman. Jadi biar tidak terpapar, saya pakai kaos tangan seperti ini untuk melindungi jari-jari kita ketika kita mengoperasikan atau menggunakan resin. Oke, selanjutnya kita masuk di tahap pembuatan. Kita naikkan dulu cupnya seperti ini, jadi nanti dia nggak kena timbangan ya. Kemudian kita masukkan resin. Nah, di sini kita pakai rumus 2:1. Jadi kalau resin epoksinya itu, ini saya pakai sekitar 24 gram ya teman-teman, karena ini kita pakai timbangan gram. Jadi kalau ini 24, maka katalisnya nanti 12 gram. Setelah kita tuang, kita aduk sampai tercampur rata. Jadi aduknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat campuran resin ini dia berwarna buram ya. Jadi awalnya berwarna buram, kita aduk sampai nanti dia berwarna bening. Memang ada banyak gelembung-gelembungnya ya, nggak apa-apa karena nanti mereka akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya kita siapkan 2 cup lagi. Ini 1 cup untuk kita campurkan resin bening dan biji kopinya. Kemudian 1 cupnya lagi untuk pewarna coklatnya. Untuk banyaknya tetesan ini terserah ya. Karena sifatnya pewarna ini berupa cairan, jadi dia mudah sekali untuk dicampur dengan resin. Beda kalau pewarnanya itu pakai yang pewarna serbuk ya. Nah, di sini saya sudah tuangkan resin di biji kopinya dan juga di pewarnanya, kita aduk sampai rata. Next, kita siapkan cetakan huruf. Nah, di sini saya pakai cetakan itu yang hurufnya itu menghadap ke atas ya teman-teman. Kalau biasanya di marketplace itu kodenya itu yang A di kiri. Nah, jadi dia menghadap ke atas, karena cetakan itu ada yang hurufnya terbalik ya, jadi agak susah kalau menurut saya. Modelnya sama aja sih, cuma dari posisi hurufnya aja yang ada yang kebalik, ada yang menghadap ke atas. Nah, ini saya masukkan satu persatu biji kopinya. Bisa kita tata ya, karena biji kopi itu kan bentuknya ada yang bisa kebalik, bisa ke atas. Nah, kita tata seperti ini. Jadi nanti mau saya bagian bawah itu biji kopi, bagian atas nanti pewarnanya. Oh ya teman-teman, ini mungkin ada yang bertanya, tadi kan saya spillkan isolatif ya. Nah, fungsinya seperti apa? Jadi seperti ini untuk membersihkan cetakan huruf yang ada debunya. Jadi kalau bersihin itu agak susah, saya pakai isolatif karena nanti kotorannya bisa menempel.
seperti itu. Selanjutnya setelah kita tuang biji kopi, kita tuang cairan resin beningnya ya, pelan-pelan, karena nanti ditakutkan kalau kita langsung tuang gitu aja nanti akan menimbulkan banyak gelembung ya. Nah, kalau banyak gelembung itu ya memang ada yang bilang itu estetik ya. Tapi kalau menurut saya itu kayak gimana gitu ya, karena kan gelembung itu kayak mengganggu gitu. Jadi ini setelah saya tuang resin putih, saya tuang resin coklatnya. Nah, ini ya pelan-pelan seperti ini supaya dia memenuhi ruang dari sela-sela biji kopi. Nah, fungsi dari biji kopi kita celupkan ke resin itu adalah kalau biji kopinya itu kering, nah dia cenderung itu tadi ya teman-teman ya, kalau langsung dituang resin di cetakan nanti akan menimbulkan banyak gelembung. Jadi untuk meminimalisir biji kopi itu saya campur dulu dengan resin. Jadi dalam keadaan udah basah ya, dia baru dituang ke cetakan silikon. Nah, ini selanjutnya kita tata biji kopi karena tadi kan dituang resin ya. Nah, itu bisa biji kopi itu bergeser teman-teman. Jadi fungsi dari tusuk gigi itu ya untuk ini, jadi nata bagian isi dalamnya. Kemudian bagian ini tuh kita nggak isi secara penuh, jadi kita isi separuh cetakan. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan korek api supaya gelembung-gelembung itu menghilang. Jadi saya semprot maksudnya saya bakar dengan korek api ya. Itu pelan-pelan aja, nggak usah lama-lama karena nanti takutnya cetakannya meleleh gitu, atau enggak kopinya yang kebakar ya, jadi kayak bau kopi kan. Kopi bakar. Kenapa mengisi resin itu tidak sekalian dipenuhin sampai atas cetakan huruf? Itu karena biji kopi itu kan dia bisa apa ya, kalau orang Jawa tuh kayak mumbul. Apa sih? Mengambang gitu ya. Nah, makanya biji kopi ini maksud saya resinnya itu tidak saya penuhin satu huruf. Beda dengan yang di sebelah-sebelahnya itu ya teman-teman, itu karena udah jadi itu buatan sebelumnya. Saya menggunakan pewarnanya sama coklat tapi pakai yang pewarna mika. Jadi dia warnanya warna semi-semi kayak ada kilau ya, semi kayak mutiara gitu ya. Shimmering, shining, splendid. Nah, untuk yang ini saya baru pertama kali bikin yang menggunakan pewarna bening ya, pewarna bening tapi warna coklat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini belum selesai ya, jadi ini masih separuh tahapan. Nah, biasanya saya bikin itu pakai sistem 2 layer. Layer pertama, nah nanti layer kedua kita coating itu kayak melapisi bagian atas ya teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya ini udah penuh. Nah, seperti itu. Nah, ini alhamdulillah dari berapa gram tadi ya udah habis, saya sudah bikin berapa huruf ini. Jadi ini sisanya seperti ini. Udah bersih. Selanjutnya kita tunggu sampai dia mengeras. Ya mungkin kira-kira 1 atau 2 tahun lah ya. Enggak lah. Ya kira-kira sekitar 8 jam ya teman-teman. Jadi layer pertama 8 jam sampai mengeras, baru kita bikin yang layer kedua. Makanya itu kalau pesen huruf maksudnya bahan resin itu kita nggak bisa cepet selesai jadi dalam sehari ya, bisa sampai 2 hari. Makanya kalau pesan jangan dadakan. A few moments later. Oke teman-teman, beberapa jam sudah berlalu. Ini saya bikin adonan lagi ya, resin dan katalisnya dengan berat yang sama seperti yang awal tadi. Nah, di sini kita tuang ke cetakan ya. Ini adalah layer kedua. Jadi yang tadi kan kita bikin layer pertama itu muatannya nggak sampai penuh, jadi hanya separuh cetakan. Nah, ini di lapisan kedua ini kita tuang sampai dia penuh. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini dia kayak melebihi dari cetakan ya, kayak cembung gitu, supaya nanti hasilnya bagus. Karena kalau dia rata sama baris batas cetakan, itu kadang nanti bisa agak cekung gitu teman-teman, jadi kayak kurang mantap gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tunggu lagi beberapa jam lagi ya, kira-kira 7-8 jam sampai dia benar-benar mengeras. Kalau sudah nanti akan kita bor ya. Nah, ini udah mengeras ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal lepasin resin ini dari wadahnya atau dari cetakannya. Ngelepasinnya ini pelan-pelan supaya nanti tidak merusak cetakan silikon ini, karena kadang sering juga sih ya cetakannya ini lengket jadi sobek.
Nah, hasilnya seperti ini ya, terlihat tebal dan mantap. Selanjutnya kita bor mini yang saya punya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ujungnya kecil seperti ini untuk melubangi di bagian resin, atas resin, fungsinya sebagai tempat cantolan gantungan kuncinya. Kita bor di bagian atas. Kalau teman-teman masih ragu, bagian ini bisa kita tandai ya pakai spidol. Jadi biar enggak keluar dari area pengeboran gitu. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan skrup atau baut ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang ring dan juga pengait gantungan kuncinya. Nah, udah jadi gantungan kunci resin seperti ini. Selanjutnya kita kemas dan siap dijual. Nah, baik teman-teman, untuk tutorial gantungan kunci resin saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.